أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قيل عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang meninggal tahun 597 Hijriah. Imam ini adalah Imam Ibnul Jauzi adalah seorang imam Al-Hafidh An-Naqid, yaitu orang yang hafal hadis ribuan, kemudian banyak karangannya dan mengislamkan dari orang Yahudi sekitar 200-an pada zamannya, ulama pada zamannya, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan Imam Ibnul Jauzi ini bermadhab Al-Hambali, Imam Ahmad. Imam Ibnul Jauzi mengambil kitab Minhajul Qasidin dari satu kitab yang besar namanya Ihya'ul Ulumuddin karya rahimahullah Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Kitab ini berkaitan dengan bagaimana seorang muslim hidup pada zaman yang sekarang ini. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 323, yaitu yang berkaitan dengan mahabbatullahi ta'ala lil abd wa ma'naha wa bayanu ala mahabbatillahi. Kecintaan Allah, mahabbatullah, yaitu cintanya seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma mahabbatul abdi lillahi ta'ala, Imam Ibnul Qudamah mengatakan wa amma mahabbatul abdi lillahi ta'ala, wa amma adapun mahabbatul abdi, kecintaan seorang hamba lillahi karena Allah, ketahuilah, fa'lam annal mahabbata yadda'iha kullu wahidin fama ashalud da'wa wa a'azzul makna. Imam Ibnul Qudamah mengatakan sesungguhnya mahabbah seorang itu yang cinta kepada Allah, mahabbah seorang yang melantunkan senang, cinta, suka, yaitu yadda'iha kullu wahidin, semuanya orang bisa mengaku, semuanya orang bisa memproklamirkan, membicarakan kecintaannya, semuanya bisa mengaku. Kullu wahidin wa qad ashalad da'wa wa a'azzul makna, sungguh arti ini adalah mudah, cinta itu mudah untuk diucapkan, kata Imam Ibnu Qudamah. Cinta itu semua orang mudah untuk mengatakannya. Saya senang, saya suka, saya cinta.
Fala yanbaghi an yaghtaral insanu bitalbisi syaiton wa khida'un nafs idza idda'at mahabbatullah. Maka seorang hendaklah tidak tertipu oleh jerat-jerat tipuan setan. Ak yaghtarial insan bitalbisi syaiton. Ditipu setan, menipu seorang seakan-akan dia cintanya kepada Allah. Setan menipu seakan-akan dirinya itu orang yang paling cinta kepada Allah. Maka Imam Ibnu Qudamah di sini mengatakan, fala yanbaghi ayyaqtariyal bitalbisil syaiton. Hendaklah seorang tidak ya yaqtariyal insan bitalbisis syaiton, tidak mendapatkan talbisis setan, tipuan setan. Maka Imam Ibnu Qudamah mempunyai satu kitab namanya Talbisul Iblis. Yaitu Talbisul Iblis ini membahas tentang apa? Jerat-jerat tipuan setan. Mengapa? Karena pada zaman Imam Ibnu Qudamah ini tidak sedikit orang yang mengaku waliullah, orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang yang mengaku dekat kepada Allah, padahal itu adalah hanya sekedar talbis, tidak sekedar tipuan daripada setan. Wa khida'un nafs idza idda'at mahabbatillah, dan tipuan jiwa. Malam yamtahinuha bil alamat, kecuali dia diuji dengan apa? Dengan tanda-tanda. Maka orang yang cinta kepada Allah bukan ucapannya, bukan omongannya, bukan pengakuannya, tapi apa? Dia diuji. Malam yamtahinuha bil alamat wa yutalibu bil barahin, kecuali orang itu diuji sejauh mana cintanya kepada Allah Subhanahu ta'ala. Malam yamtahinuha bil alamat wa yutalibuha bil barahin, faminnal alamatil hubbu liqa'illahi ta'ala fil jannah, wa min alamatil hubbu liqa'illahi ta'ala fil jannah fa innahu la yatasawwar ay yuhibbul kal mahbuban illa wa yuhibbu liqa'ahu wa musyahadatahu. Kata Imam Ibnu Qudamah, orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta senang kepada Allah, tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, suka kepada Allah Subhanahu ta'ala, dia menginginkan bertemu Allah Subhanallah. Yuhibbu liqa'ahu, yuhibbu menyintai, menyenangi, liqa'ahu bertemu dengan Allah Subhanahu ta'ala. Wa hadza la yunafi karahatul maut. Kata Imam Ibnu Qudamah, maka ini tidak bertentangan dengan orang yang tidak suka dengan kematian, orang yang tidak suka menjauhi dari kematian. Fa innal mu'min yakrahul maut wa liqa'u lillahi ba'dal maut. Kata Imam Ibnu Qudamah, wajar manusia, takut mati itu wajar, suatu fitrah. Kata Imam Ibnu Qudamah, fa innal mu'min yakrahul maut, sesungguhnya orang mukmin wajar sekali kalau dia itu takut mati, kalau dia itu takut meninggal. Waliqa, maka ini tidak bertentangan waliqaullahi ba'dal maut, dan bertemu kepada Allah dengan Allah Subhanahu ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu ta'ala setelah dia meninggal. Dan inilah ikhwafillah rahimakumullah, alamatus sholihin, tanda-tanda orang cinta kepada Allah Subhanahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Qudamah, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu ta'ala bukan pengakuannya, bukan omongannya, tapi apa?
dibuktikan bahwasanya dia ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala ba'dal maut, setelah kematian. Wa minas salafi man ahabbal maut, dan orang-orang dahulu. Disebutkan salaf di sini orang-orang dahulu. Salafun bermakna qadiman. Orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu. Man ahabbal maut. Ada sebagian orang-orang yang dulu dia mencintai meninggal. Dia mencari kematian. Dia mencintai kematian. Dia mencintai kematian. Kematian itu di mana dia pergi. Dengan apa? Dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kata beberapa ulama, fa innal mu'min lan ya'udal islamul yaum illa ay ya'uda ila falsafatil maut bal huya jamilun jiddah. Beberapa ulama mengatakan sesungguhnya orang muslim hari ini, kondisi orang muslim hari ini tidak akan kembali kepada kejayaannya, tidak akan mungkin kembali kepada zaman emas Islam illa ayyauda ila falsafatil maut bal huwa jamilun jiddan, kecuali orang-orang mukmin kembali kepada filsafat maut, kembali kepada bagaimana mencari seni mati. Ada orang yang meninggal itu ada sakit, ada orang yang meninggal itu kena musibah, ada orang yang meninggal itu kena corona, ada orang yang meninggal itu yang lain. Ta'addudul asbab wal mautu wahid. Sebab kematian itu banyak, tapi kematian itu hanya satu. Ta'addudul asbab wal mautul wahid. Ada sebagian orang yang dahulu menyintai kematian, dan ini sifat daripada orang mukmin dan sifat daripada orang-orang mukmin, dan inilah yang menjadikan kejayaan Islam dahulu menang. Kenapa? Karena jiwanya, hartanya untuk Islam, nyawa dan hartanya. Nyawa yang kita simpan, nyawa yang orang itu dia save, dia hati-hati terhadap nyawa, dia murahkan. Itulah fillah rahimakumullah. Maka itulah kelebihan daripada sahabat dahulu, kelebihan daripada orang-orang dahulu. Imma wa minhum man karahahu, dan orang-orang yang dahulu ada juga yang takut, wajar takut meninggal, takut mati. Ya Allah, kenapa? Alasannya bagaimana nanti, bagaimana hujjah di hadapan Allah kelak nanti, hujjah di hadapan kelak Allah kelak nanti. Maka dia mengambil hadis di antara orang-orang yang baik, mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya, kemudian panjang kebaikannya. Maka di antaranya mereka, wa minhum man karahahu, ada yang mereka itu menyimpan, ada orang yang tidak suka terhadap kematian, ada orang yang itu bagaimana supaya tidak cepat meninggal, artinya begitu. Tapi ada orang, ada sahabat, orang-orang yang dahulu kepingin cepat meninggal. Kedua-duanya ada. Wa minhum man ahabbal maut wa minhum man karahahul maut, kata Imam Ibnu Qudamah. Sebagian menyintai kematian, sebagian bagaimana meninggal itu cepat, sebagian tidak mencintai kematian, bagaimana supaya meninggalnya tidak cepat. Ada kedua-duanya. Imma lidu'fi mahabbatihi aw likauniha masyubatun bihubbi syai'un minad dunya aw li'annahu yara dunubahu fayuhibbu ayyabqa liyatuba. Kata Imam Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang tidak ingin cepat meninggal, orang yang tidak ingin cepat meninggal wajar. Karena apa?
Karena kata Imam Ibnu Qudamah, mungkin masih di dalamnya ada rasa keinginan ada dunia. Masyubatus syai'in minad dunya. Ya kalau disebutkan dunia ini Pak, kalau dia disebutkan dunia ini bukan materinya, bukan bendanya, bukan. Tapi kalau kata beberapa ulama dalam menafsirkan ad-dunya ini mencari dunianya, mencari ke dunianya. Mencari dunianya itu lebih suka manusia itu daripada materi, benda, harta yang ada yang dia hadapkan. Itulah fillah rahimakumullah. Maka kenapa kalau di kantor itu orang pekerjanya disuruh mengajukan pensiun dini, jarang. Pensiun kami berikan pesangon 10 kali lipat gaji. Tapi di kantor, di perusahaan itu jarang yang mau. Kenapa? Memang watak manusia, watak fitrah manusia. Yang namanya dunia bukan materinya, tapi keinginan untuk mencari dunianya itu yang lebih disukai. Itulah fillah rahimakumullah. Falakinnahuma masubatan bihubbis syai'in middad dunya. Yang kedua, sebab yang kedua adalah li'annahu yara dzunubahu fayuhibbu ayyabqa ayyatuba. Karena orang ini tahu maksiat dirinya, tahu siapa dirinya, tahu siapa kesalahannya, maka sehingga ya Allah panjangkanlah saya umur supaya saya banyak bertaubat kepadamu ya Allah. Itulah fallah rahimakumullah. Dua sebab kenapa seorang ingin memperpanjang hidupnya, ingin supaya tidak cepat meninggal. Pertama, di hatinya mungkin masih ada sedikit sisa-sisa dunia. Yang kedua, orang yang tidak cepat meninggal, jawabannya kata Imam Ibnu Qudamah, li'annahu yara dzunubahu, karena dia melihat dosanya, karena dia tahu siapa dirinya, maksiat apa yang dia lakukan, sehingga ya Allah panjangkan umur sehingga saya ini banyak bertaubat kepadamu ya Allah. Wa minhum man yara nafsahu fi ibtida'u maqamil mahabbah fayakrahu ajratul maut qabla ayyasta'idda lil liqa'illahi ta'ala. Maka tidak dipertentangkan orang yang kepingin cinta cepat kepada meninggal, atau dia itu juga tidak cepat meninggal atau dijauhkan dari kematiannya. Wa minhum man yara nafsahu ibtida'u maqamil, karena minhum sebagian orang-orang dahulu, yaitu dia mengetahui cintanya kepada Allah. Fayakrahu ajalatul maut. Orang-orang dahulu dia suka bagaimana tidak cepat meninggal. Kenapa? Karena dia kepingin bertemu kepada Allah setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu ta'ala. Inilah kewajaran realistisnya bagaimana Imam Ibnu Qudamah meletakkan sebuah permasalahan, bagaimana seorang itu cinta kepada kematian dan bagaimana orang itu tidak suka dengan kematian. Wa hadza ka muhibbu yasilul khabar bi qudumil habibihi fayuhibbu ay yata'akhkhar qudumu sa'at li yuhayyi darahu. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahumullah, ini seperti orang yang mau kedatangan tamu orang yang dicintai, orang yang disukai, dia mau datang. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau datang nanti asar. Jawabnya apa? Jangan asar, isya saja. Undurkan. Kenapa? Undurkan sampai isya. Kenapa? Tuan rumahnya ini mau mempersiapkan yang optimal, mau mengoptimalkan, mempersiapkan tamu yang dicintai, tamu yang disukai, tamu yang disenangi, sehingga apa? Optimal bertemunya itu. Itulah kata Imam Ibnu Qudamah. Itulah kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kenapa orang menginginkan tidak cepat meninggal?
Karena sebagaimana orang yang ingin bertemu dengan tamunya, dia memperpanjang waktu. Kenapa memperpanjang? Karena ingin mengoptimalkan pertemuan itu, karena ingin menguatkan pertemuan itu, karena ingin sungguh-sungguh ingin bertemu, sehingga persiapan itu banyak. Itulah kata Imam Ibnu Qudamah, wa ya'dilu asbabahu fayalqahu kama yahwa fariqul qabd anis sawahil, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala optimal, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taubat, sehingga bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya dosa. Itulah fillah rahimakumullah. Wa minha ayyakuna mu'assiran ma ahabballah ta'ala ayyuhibbu dhahiruhu batinuhu fayattanibu ittiba'il hawa. Dan sebagian orang-orang, kata Imam Ibnu, kan orang yang mencintai pada Allah Subhanahu wa taala, fayastinabu ittiba'il hawa. Dia apa? Menjauh bagaimana mengikuti hawa nafsu. Wa yu'radu an da'atil kasal wala yazalu muwadiban ala ta'ati mutaqarriban ilaihi bin nawafil. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, namanya istinabu ittiba'il hawa, namanya menjauhi bagaimana tidak bersama hawa nafsu. Artinya dia meninggalkan kemalasan, ditinggalkan kemalasan semampu mungkin. Semua kita ada rasa malas, tapi malas itu bagaimana bisa tertekan, bagaimana menekan. Itulah filar kita katakan pada diri kita saat ini, malas ada lawannya ibadah. Malas tidak dicintai oleh Allah, malas tidak disukai oleh Allah, malas tidak mendapatkan rezeki dan yang lain-lainnya, sehingga kemalasan itu kita tinggalkan. Itulah fillah rahimakumullah. Maka dia wala yazalu, sehingga kalau malas itu hilang, maka dia ada yang timbul rajin, yuwadibu, rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3/4 malam, jam 2 malam, jam 3 malam bangun. Bangunnya tidak dibangunkan dengan alarm, tapi insting bangun. Itulah fillah rahimakumullah, kewajiban. Maka sholat malam, bangun malam adalah kebiasaan yang tidak jarang ditinggalkan oleh orang-orang yang soleh pada zaman dahulu. Itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam jalannya. Mari kita akhiri dengan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli zaman wal makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fil wal masjunina fi kulli zaman wal makan. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' bala wal waba. Allahumma adfa'anna al bala wal waba. Allahumma irfa'anna al bala wal waba fi baladina hadha khassah wa bil buldanil muslimina 'amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.